Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Setelah libur panjang, apakah kalian senang di rumah? Apakah ada yang bosan? Atau apakah ada yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan bermain di rumah dan sampai lupa dengan kegiatan belajar? Berhubung tahun ini kita sedang dilanda musibah yaitu COVID-19, maka kita dianjurkan untuk belajar di rumah dan belum bisa bertatap muka secara langsung. Nah, untuk itu jangan bersedih ya. Nah, di sini adik-adik ada yang kenal dengan saya? Sebelum ke materi, alangkah baiknya saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Johana Dewantara, bisa dipanggil Pak Johan. Saya di sini mengajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, perlu adik-adik ketahui, di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1, nanti kita akan mempelajari 4 bab. Yang pertama yaitu tentang teks deskripsi. Yang kedua yaitu tentang teks narasi. Yang ketiga yaitu tentang teks prosedur. Yang keempat yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, tak perlu panjang lebar, langsung saja kita ke materi. Ya, anak-anak, ini sekarang kita akan mempelajari bab 1 tentang belajar mendeskripsikan. Nah, di bab 1 tentang belajar mendeskripsikan ini yaitu ada 4 poin pembahasan, yaitu yang pertama ada menentukan ciri isi teks deskripsi, yang kedua menentukan isi teks deskripsi, yang ketiga menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi, yang keempat menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, sebelum mempelajari mengenai ciri teks deskripsi, menentukan ciri teks deskripsi dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu tentang apa sih teks deskripsi itu. Teks deskripsi adalah suatu paragraf atau teks yang berisi pemaparan atau penjelasan mengenai suatu objek. Untuk objek di sini yang dapat atau yang dipaparkan yaitu bisa tempat, peristiwa, bisa manusia, bisa hewan, secara jelas dan detail. Menurut pendapat lain, teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang memaparkan atau menggambarkan gagasan utamanya, objek atau peristiwa secara jelas dan terperinci. Dengan penjelasan tersebut, maka pembaca seolah-olah dapat merasakan apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi di sini dijelaskan ada 4, yaitu yang pertama, dalam paragraf teks deskripsi terdapat pemaparan atau penjelasan mengenai suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Nah, contohnya itu mengenai objek. Objek itu bisa berupa buah-buahan, bisa berupa hewan, bisa berupa manusia. Terus kalau suasana contohnya seperti malam hari yang dingin, yang sepi, sunyi, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu pada paragraf ini, pada paragraf ini terdapat gambaran mengenai objek atau peristiwa secara rinci dengan melibatkan kesan panca indera. Yang dimaksud panca indera di sini, panca indera manusia itu kan ada 5, yaitu penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Jadi di dalam teks itu
seolah-olah digambarkan seperti kita pembaca ini merasakan atau mengalami kejadian tersebut secara nyata, padahal itu hanya angan-angan atau dalam teks saja. Yang ketiga, di dalam teks ini terdapat penjelasan rinci mengenai ciri-ciri fisik suatu objek, misalnya ukuran, bentuk, warna, dan ciri lainnya. Maksudnya bagaimana? Kita ambil contoh. Ada teks deskripsi tentang gajah. Nah, di sini di dalam teks itu dijelaskan mengenai ciri-ciri fisik. Gajah itu besar. Gajah itu memiliki belalai yang panjang, memiliki telinga yang lebar, memiliki kaki yang besar, terus memiliki warna gelap. Terus yang keempat, jenis teks ini dapat membuat para pembacanya seolah-olah ikut merasakan langsung apa yang dijelaskan di dalam teks tersebut. Maksudnya bagaimana? Di teks deskripsi ini, walaupun pembaca itu belum mengalami suatu kejadian itu atau tidak tahu kejadian itu atau belum mengetahuinya, dengan membaca teks ini, maka seolah-olah pembaca itu mengalami atau membayangkan sehingga terbersit di pikirannya itu bahwasannya gambaran seperti nyata. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Dalam teks deskripsi itu ada struktur atau susunan. Umumnya itu ada 4. Yang pertama ada identifikasi, ada klasifikasi, deskripsi, dan bagian penutup. Nah, keempat struktur ini ketika nanti kalian dapat tugas, jangan sampai keliru atau salah penempatannya. Perlu diingat, yang pertama ada bagian identifikasi, itu pada bagian awal dalam teks deskripsi. Yang kedua bagian klasifikasi. Yang ketiga bagian deskripsi. Dan yang keempat bagian penutup. Nah, apa itu identifikasi? Identifikasi yaitu bagian yang menentukan identitas objek, misalnya benda atau tempat, seseorang, dan lain sebagainya. Maksudnya bagaimana? Di dalam teks deskripsi bagian identifikasi yaitu menjelaskan identitas atau asal-usul dari objek yang dibahas. Misalnya, teks ini membahas tentang gajah. Nah, pada bagian awal, di bagian identifikasi itu dijelaskan gajah ini berasal dari mana. Contohnya, gajah ini berasal dari Afrika. Kemudian memakan rumput-rumputan atau daun-daunan. Gajah ini berlari dari kejauhan dan lain sebagainya. Selanjutnya bagian klasifikasi. Klasifikasi yaitu penyusunan teks yang dibuat secara sistematis untuk mengelompokkan suatu berdasarkan standar yang telah ditentukan. Nah, maksudnya bagaimana? Di dalam bagian klasifikasi ini dikelompokkan bagian identifikasi, kemudian bagian deskripsi. Selanjutnya bagian deskripsi yaitu bagian yang berisi tentang pemaparan atau gambaran secara terperinci mengenai objek atau topik yang dibahas di dalam teks tersebut. Contohnya pada teks gajah ini dijelaskan pada bagian deskripsi ini, gajah ini memiliki belalai yang panjang, mempunyai
kuping yang lebar, kemudian mempunyai warna yang gelap dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir bagian penutup, yaitu bagian yang berisi kesimpulan atau penegasan kembali berbagai hal penting yang terdapat di dalam teks. Maksudnya pada bagian penutup ini yaitu berisi kesimpulan-kesimpulan dari penjelasan-penjelasan di bagian identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi. Nah, selanjutnya jenis tes deskripsi. Tes deskripsi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tes deskripsi spasial, deskripsi subjektif, dan deskripsi objektif. Diulangi lagi, deskripsi spasial, deskripsi subjektif, deskripsi objektif. Deskripsi spasial yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek hanya berupa tempat, ruang, atau benda. Nah, selanjutnya ini contoh dari teks deskripsi. Yang pertama ada teks deskripsi spasial. Ini contoh teks yang sederhana ya, jadi belum lengkap strukturnya. Di sini ada teks. Hari ini aku bangun kesiangan. Rasanya tubuhku ini tak mau beranjak dari tempat tidur yang terletak di pojok kamarku, tepat di bawah jendela. Kasurnya sangat empuk melekat di tubuhku. Jadi di sini ada objek kamar tidur. Kamar tidur ini kita jelaskan secara spasial, yaitu kita perhatikan tentang letak-letaknya. Misalnya itu seperti terletak di pojok, di bawah jendela, melekat di tubuhku. Itu adalah contoh kata kunci. Teks ini menunjukkan teks deskripsi spasial atau ruang. Selanjutnya, deskripsi subjektif, yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan kesan atau pengalaman dari penulis. Ini sesuai pengalaman pribadi dari si penulis. Contohnya, bakso Suntoko adalah bakso yang paling enak di Kecamatan Ponggok. Baksonya yang terbuat dari daging sapi yang sangat empuk dan lezat di lidah. Ukurannya cukup besar, tidak seperti ukuran bakso pada umumnya. Di sini objeknya adalah bakso. Karena ini subjektif, maka ini sesuai dengan kesan si penulis. Nah, kesan dari penulis itu mana? Ini kata baksonya sangat empuk, ukurannya besar, lezat di lidah. Ini menunjukkan subjektif dari penulis. Selanjutnya yang ketiga yaitu deskripsi objektif, yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa adanya rekayasa atau opini dari penulisnya. Deskripsi objektif. Sepak bola adalah permainan beregu. Olahraga ini membutuhkan 11 pemain yang terdiri dari 1 pemain gawang, 4 pemain belakang, dan sisanya pemain tengah dan penyerang. Olahraga ini membutuhkan sebuah bola dan gawang sebagai alat pelengkap permainan. Di sini dijelaskan, di dalam teks itu dijelaskan sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa ada penambahan atau penilaian dari si penulis. Itu adalah contoh-contoh dari teks deskripsi. Mungkin kalian bisa catat terlebih dahulu. Tujuan dari teks deskripsi. Nah, tujuan dari teks deskripsi perlu kalian ketahui yaitu memberikan penjelasan kepada semua pembaca agar mereka dapat memahami isi dari teks tersebut. Seolah-olah pembaca dapat merasakan secara langsung apa yang penulis gambarkan atau tuangkan dalam paragraf tersebut. Nih untuk
tujuan dari teks deskripsi. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dari materi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan yang pertama mengenai teks deskripsi, yaitu paragraf atau teks yang berisi pemaparan atau penjelasan mengenai suatu objek secara jelas dan mendetail. Objeknya apa aja? Objeknya bisa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi, yaitu memaparkan suatu objek, benda, manusia, hewan, kejadian, dan lain-lain, dapat membuat para pembacanya seolah-olah ikut merasakan langsung apa yang dijelaskan di dalam teks. Selanjutnya, struktur teks deskripsi, yaitu ada identifikasi, klasifikasi, deskripsi, dan penutup. Ingat, jangan sampai terbalik. Identifikasi, klasifikasi, deskripsi, dan penutup. Yang terakhir, jenis teks deskripsi ada 3, spasial, subjektif, dan objektif. Spasial itu apa? Spasial itu paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek hanya berupa tempat, ruang, atau benda. Sedangkan untuk deskripsi subjektif, yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek suatu dengan kesan atau pengalaman dari penulisnya. Dan yang terakhir, deskripsi objektif, yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa adanya rekayasa atau opini dari penulisnya. Nah, terus selanjutnya tugas individu, yaitu silahkan ikuti petunjuk di deskripsi di bawah video ini. Itu akan saya cantumkan link, silahkan diklik, nanti link itu akan menuju ke Google Classroom. Nah, itu Google Classroom itu nanti kita akan gunakan sebagai kelas online kita. Nanti tugas-tugas kalian yang saya berikan langsung saja dikirim melalui Google Classroom. Ingat, dikirim melalui Google Classroom, bukan melalui WA. Ya, ingat sekali lagi, nanti untuk tugas-tugas yang saya berikan itu dikirim lewat Google Classroom. Untuk link Google Classroom nanti silakan diklik link di bawah video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.